Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggaran komprehensif dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama Anissa Fasni AR, Fajar Maimunah, Emda Pak Akila, Nadia Rahtajahwah, Nurul Adila, Nurul Fadia, Sri Rahayu, Sri Ramadhani, dan Tri Wahyudi. Anggaran komprehensif atau anggaran induk atau master budget. Anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Anggaran induk merupakan sekelompok anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan integrasi satu dengan yang lainnya, dan dijadikan dasar untuk operasi perusahaan di dalam suatu periode di masa mendatang. Contoh soalnya, PT Sentosa bersama meminta bantuan saudara sebelum melakukan pencatatan anggaran triwulan 4 tahun 2017, di mana data-data yang dipersiapkan untuk penyusunan anggaran dengan sebagai berikut. Yang pertama, prediksi neraca perusahaan tanggal 1 Oktober 2019 memperlihatkan saldo kas rupiah 11 juta. Yang kedua, prediksi penjualan September 2019 rupiah 46 juta. Yang ketiga, ramalan penjualan menurut wilayah, seperti yang dijelaskan menurut tabel di bawah ini. 4. Manajer mengambilkan kebijakan untuk menerima tagihan 15% per bulan yang bersangkutan 80% per bulannya berikut dan 2 bulan berikut sisanya. Sedangkan pembayaran bahan baku 50% bulan yang bersangkutan dan sisanya bulan depan. 5. Prediksi penjualan tunai. September 2019 rupiah 16 juta, Oktober 2019 rupiah 15 juta, November 2019 rupiah 20 juta, Desember 2019 rupiah 14 juta. Yang keenam, biaya variabel dalam presentase dari jumlah rupiah penjualan. Komisinya 5%, perjalanan 6%, reklame 8%. 7. Persediaan barang jadi yang diharapkan. 1 Oktober 2019 2.800 unit, 31 Oktober 2019 2.900 unit, 30 November 2019 3.000 unit, 30 Desember 2019 3.100 unit. 8. Biaya tetap untuk tiap bulan. A. Gaji karyawan tenaga penjualan rupiah 5 juta, gaji tenaga pemimpinan 9 juta, biaya karyawan administrasi 6 juta, biaya penjualan rupiah 4 juta, bahan tidak langsung rupiah 8 juta, tenaga kerja tak langsung rupiah 6 juta, penyusutan bangunan administrasi 40%, peralatan 60%, rupiah 4 juta 500. Rarasi dan perawatan 3 juta, pajak 2 juta 500, energi 1 juta 500, asuransi 1 juta 800, gas dan penerangan 2 juta. Yang ke-9 data-data lainnya seperti yang kita lihat di bawah ini, dan yang ke-10 tingkat BOP per jam kerja langsung variabel seperti yang kita lihat di bawah ini. Pertama, anggaran penjualan. Dasar untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lainnya adalah ramalan penjualan sell forecast. Anggaran penjualan sama dengan ramalan penjualan kali unit per harga. Anggaran penjualan yang seperti kita lihat tabel yang di bawah ini. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi bisa disusun dari informasi yang diberikan oleh anggaran penjualan dan taksiran tentang barang persediaan. Anggaran produksi sama dengan unit anggaran penjualan tambah unit taksiran persediaan akhir dikurang unit persediaan awal. Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini. Anggaran biaya penjualan terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Anggaran pembelian bahan baku disusun berdasarkan anggaran produksi persediaan awal dari taksiran persediaan akhir. Rumusnya, pembelian bahan sama dengan anggaran produksi tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. Standar tenaga kerja biasanya didasarkan atas time studi atau penelitian waktu yang dilakukan oleh para perencanaan teknik produksi. Anggaran TKL sama dengan unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja per unit dikali tarif per jam, seperti tabel di bawah ini. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP disediakan untuk berbagai macam tingkat produksi. Jumlah dipecah menjadi komponen-komponen tetap atau dinyatakan dengan rupiah dan komponen-komponen variabel atau dinyatakan tarif dan didasarkan atas jam kerja langsung. Anggaran BOP sama dengan overhead tetap per item tambah anggaran jam kerja langsung ditambah tarif biaya variabel, seperti yang kita lihat tabel di bawah ini.